Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Diana, asal instansi SMK Negeri Kudu Jombang. Saya mahasiswa jurusan Matematika PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Kain kudu hebat, rapi, berwibawa. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, agar kita nanti dimudahkan, dilancarkan, dan ilmu yang kalian peroleh bisa bermanfaat, mari kita berdoa bersama terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin. Mari kita awali dengan doa bersama. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Ada yang tidak hadir hari ini? Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Muhammad Zainuddin hadir. Oke. Muhammad Ibnu Athoillah hadir. Muhammad Irsadul Ibad hadir. Oke. Muhammad Sabilur Rosadi hadir. Muhammad Farel Asari hadir. Yofi hadir. Yoka hadir. Yuliana hadir. Oke. Selanjutnya agar kalian lebih fokus pemikiran pada materi hari ini, silakan sama berdiri terlebih dahulu semuanya. Silakan cari pasangan masing-masing sebelahnya. Harus ada pasangannya. Sudah cukup. Ini cukup. Setelah itu, kalau sudah menemukan pasangan, silakan kalian sweet itu. Ayo sweet gini. 1, 2, 3. Sudah. Yang menang sebagai kelompok ganjil. Yang menang sebagai kelompok ganjil. Yang kalah sebagai kelompok genap. Diingat-ingat. Mana yang ganjil? Angkat tangan. Oke, ganjil angkat tangan. Ganjil. Yang sweetnya menang tadi ganjil. Oke. Yang genap berarti yang tidak angkat tangan. Sudah. Aturannya, silakan kalian dengan pasangan kalian berjabat tangan tapi tidak mengena. Yuk, seperti ini. Nah, posisikan berjabat tangan tapi tidak mengena. Yuk, hadap sini. Nah, hadap sini tidak apa-apa. Hadap sini, ada hadapan. Tidak mengena, sudah? Agak jauh ya, jangan dekat gini, agak jauh. Nah, wes. Sudah? Kalau seperti itu, tunggu aba-aba dari saya. Saya akan menyebutkan sebuah bilangan. Jikalau bilangannya itu ganjil, yang kelompok ganjil, yang merasa ganjil tadi, silakan ditangkap teman pasangannya. Ya. Sebaliknya, yang tidak ganjil, yang genap, tidak akan menangkap. Maksudnya itu jangan sampai ketangkap, gitu ya. Paham? Latihan dulu. Dengarkan dulu. Ada bilangan saya sebutkan 3. Ya, gitu ya. Lagi. Yang ganjil, yang saya sebutkan 3 kan ganjil ya. Berarti menangkap temannya, gitu kan ya. Sebaliknya yang tidak ganjil melarikan diri, gitu ya. Oke. Pakai operasi matematika ini 7 ditambah 2. Ya, 7 tambah 2 9. Oke, ya. 9. Oke, silakan duduk kembali. Sudah selesai. Sudah fokus semuanya?
Sudah ya? Oke. Budian kemarin sudah memberikan materi kalian. Masih ingat materinya Budian minggu kemarin? Oke, tentang menyederhanakan bentuk akar. Bagaimana sih cara menyederhanakan bentuk akar itu? Ada yang bisa? Oke, Mbak Yofi, silakan dijawab. Kita dalam mengerjakan penyederhanaan bentuk akar, kita memilih perkalian dua angka yang salah satu angkanya bisa diangkat. Betul sekali, Mbak Yofi masih ingat betul materi kita kemarin. Hari ini kita akan belajar tentang merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Sebelumnya saya akan tampilkan apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu nomor 1, siswa mampu menjabarkan dengan tepat prosedur merasionalkan penyebut bentuk akar sesuai prosedur dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menyimpulkan cara merasionalkan penyebut bentuk akar dengan baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Untuk kalian penguatan bagaimana materi merasionalkan tersebut, saya akan tampilkan beberapa slide, silakan diperhatikan. Soal yang pertama, 2 per akar. Bagaimana cara merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar? Intinya sih kalau merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar tuh ini. Kalau ada ada pecahan, kemudian penyebutnya itu dalam bentuk akar, maka itu kita bagaimana caranya supaya penyebut pecahannya ini akarnya hilang. Intinya seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita kalikan dengan sekawannya. Maksudnya sekawan apa? Kita lihat di sini penyebutnya. Kalau penyebutnya akar 7, maka kita kalikan di sini akar 7 per akar 7. Jadi kita lihat dari penyebut pecahan di sini. Kalau nanti di sini akar 5, berarti kalinya sama akar 5 per akar 5. Kenapa sama? Karena kalau akar 7 dibagi akar 7 itu kan hasilnya 1. Kalau dikali 1 kan berarti kita nggak merubah bentuk aslinya. Jadi makanya ini harus sama. Tidak boleh berbeda. Oke, sekarang kita hitung. 2 kali akar 7 itu sama dengan 2 akar 7. Kemudian akar 7 kali akar 7 akar 49. Ini perlu diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya yang satunya tidak ada tanda akar, yang satunya pakai tanda akar, bagaimana cara mengalikannya? Itu tinggal tempelin aja. Jadi langsung tulis 2 akar 7, tanda kalinya hilang. Tapi kalau kedua-duanya ada tanda akar, maka itu langsung dikali 7 kali 7, 49. Tapi kalau ini berbeda, bukan 2 kali 7, 14, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena ini nggak ada akar, ini ada akar, berbeda. Kalau ini kan sama. Gitu ya, oke, kita lanjutin. Maka 2 akar 7, akar dari 49 berapa? 7. Nah, jadi nanti kalau misalnya akar sama-sama ada akar, kemudian angkanya sama-sama 7, kalian boleh langsung nulis hasilnya 7 tanpa harus menulis akar 49. Ya, jadi ini cara cepatnya. Akarnya hilang, tinggal angka 7. Oke ya. Contoh yang kedua. 4 per akar 2. Sama seperti tadi, kita kalikan dengan sekawannya, yaitu akar 2 per akar 2. Kenapa akar 2 per akar 2? Karena di sini penyebutnya adalah akar 2. Jadi kita ngikutin, harus sama. Oke, kita hitung hasilnya. 4 kali akar 2, ingat ini tidak ada akar, ini ada akar. Berarti karena dia berbeda, tinggal kita tempelin saja. Tuh, ya, tinggal tempelin. Akar 2 kali akar 2, kita pakai cara cepatnya aja, hasilnya 2. Kenapa 2? Karena sama-sama akar 2. Jadi akarnya hilang, tinggal angka 2, gitu ya. Nah, setelah dapat hasilnya, kita lihat nih.
Ini yang tidak ada akar, yang diperhatikan yang tidak ada akarnya ya. Di sini pembilangnya 4, penyebutnya 2. Nah, ini kan 4 bisa dibagi 2 kan? Atau bisa sama-sama dibagi 2, kita coret. 4 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1. Boleh nggak yang dicoret yang di dalam akar? Nggak boleh. Kalau yang di dalam akar, bolehnya coret sama yang di dalam akar. Kalau yang tidak ada akar, coretnya sama yang tidak ada akar. Gitu ya. Jadi ini kalau disederhanakan menjadi 2. Ya kalau udah dicoret berarti hilang ya. Akar 2 per 1. Kalau per 1 nggak usah ditulis. Contoh yang ketiga, misalnya 3 per 2 akar 5. Kita lihat nih. Ini akar 6. Kalau penyebutnya di samping tanda akar ada angka, maka kita kalikan, 2-nya nggak usah ikut. Yang kita ambil akarnya saja, yaitu akar 6 per akar 6. Jadi 2-nya biarkan saja. Kemudian kita kalikan, 3 kali akar 6 itu sama dengan 3 akar 6. Tempelkan saja ya, karena ini nggak ada akar, ini ada akar. Pertama tulis dulu angka 2, kemudian dikali, boleh nulis dikali atau boleh nulis titik ya. Jadi boleh kali, boleh titik. Kemudian akar 6 dikali akar 6 itu sama dengan 6, akarnya hilang. Nah setelah itu kita lihat nih, kita lihat yang tidak ada akarnya. Ada nggak yang bisa dicoret? Sini ya, 3 sama 6 sama-sama bisa dibagi 3. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Oke, jadi hasilnya adalah 1 akar 6, satunya tidak usah ditulis. Nah ini 2.2 berarti 2 kali 2 4. Atau boleh juga penulisannya 1 per 4 akar 6. Boleh. Oke, cukup. Berikutnya ada tampilan slide, silakan perhatikan juga. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar. Selanjutnya, dalam sebuah bilangan pecahan, tahukah kalian yang disebut dengan pembilang atau penyebut? Misalkan ini A per B pecahannya. Apakah itu A? Apa yang disebut dengan B? Yuk. Yang A apa ya kira-kira ya? Pembilang. Oke. Yang B penyebut. Lanjut, berarti sudah bisa. Merasionalkan penyebut pecahan bentuk akar, ada suatu masalah. Misal bentuk pecahan bentuk akarnya P per akar Q. Pertanyaannya, manakah yang dirasionalkan? Yang P atau yang akar Q? Akar Q. Oke, lanjut. Bagaimana sih cara merasionalkan pecahan bentuk akar? Sebelumnya, temukan caranya dari kasus pecahan bentuk akar berikut. Nih. Ada suatu masalah seperti ini. Rasionalkan bentuk pecahan berikut. Rasionalkan bentuk penyebut pecahan berikut. A per akar B. Di sini kita tulis kembali, dikalikan akar B per akar B, hasilnya pembilang dikali pembilang, berarti A dikalikan dengan akar B, jawabannya A akar B. Yang penyebutnya akar B kali akar B, jawabannya B. Jadi bisa ditulis dengan A per B akar B.
Penjelasannya seperti ini. Dikalikan dengan sekawan penyebutnya, berarti akar B per akar B. Sama dengan A kali akar B berarti A akar B per akar B kali akar B. Itu kan awalnya akar B kuadrat, gitu ya. Akar B kuadrat berarti A per akar B per B saja. Bisa ditulis seperti tadi, A per B akar B. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua, yang penyebutnya ada operasinya. Nih. Rasionalkan A per akar B ditambah akar C. A per akar B tambah akar C dikalikan pembilang dan penyebut dikalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Di sini penyebutnya kan akar B ditambah akar C. Sekawan dari positif adalah negatif. Berarti akar B dikurangi akar C per akar B dikurangi akar C. Sama dengan A kali akar B, jawabannya A akar B. A kali akar C, jawabannya A kali akar C. Yang bawah akar B kali akar B, B. Akar C kali akar C, C. Lebih lengkapnya seperti ini. A per akar B ditambah akar C. Caranya ditulis kembali, dikalikan dengan siapa? Dikalikan dengan siapa? Sekawan dari penyebutnya. Coba penyebutnya itu A apa akar B ditambah akar C? Penyebutnya yang mana? Akar B ditambah akar C. Sekawannya berarti akar B dikurangi akar C. Yang bawah akar B dikurangi akar C. Sama dengan kalikan berarti A kasih kurung akar B dikurangi akar C. Per langkah pertama kalikan akar B kali akar B, B. Akar C kali akar C, C. Tadi jawabannya A akar B dikurangi akar C per B dikurangi C. Seperti itu. Untuk menguatkan pemahaman kalian tentang merasionalkan bentuk akar, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tempat duduk kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Berikut akan saya bagikan lembar kerja peserta didik LKPD. Silakan didiskusikan sesama kelompoknya. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 silakan. Nih. Dicopot ya. Kelompok 2. Yuk, coba dulu. Kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Lepas dulu, taruh bawahnya kertas. Langkah pertama, di situ ada nama kelompok ya. Silakan ditulis berdasarkan nama kelompoknya. Ada berapa di situ kelompoknya, kelasnya ditulis. Ada petunjuk mengerjakan, dibaca dulu sebelum mengerjakan. Oke. Silakan. Ya.
Akar B dikurangi akar C. Begitu juga dengan penyebutnya dikalikan dengan kenapa dikurangi dengan min? Kenapa dikurangi dengan min? Alasannya? Iya, alasannya dia adalah bentuk sekawan dari akar B plus betul. Itu ya alasannya. Lanjut, langkah berikutnya. Apa? Hah? Kali akar B, betul ini kan? Lanjut. Yes, bawahnya. Betul? Dikurangi? Betul. Yang bawah? Dikurangi? Betul. Per? Sudah benar. Sudah waktunya kalian mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Sudah selesai semuanya? Sudah. Okay. Dimulai dari kelompok 1. Sudah? Akar 2 tambah 3 sama dengan 5 per akar 2 tambah 3 kali akar 2 kurangi akar 3 per akar 2 kurangi akar 3 sama dengan 5 kali akar 2 kurangi akar 3 per akar 2 kali akar 2 kurangi akar 3 kali akar 3 sama dengan 5 kali akar 2 kurangi 5 kali akar 3 per akar 4 kurangi akar 9 sama dengan 5 akar 2 kurangi 5 akar 3 per 2 per 3 sama dengan 5 akar 2 kurangi akar 2 per negatif 1 sama dengan 5 per akar 2 tambah 5 akar 3 rasionalkan 3 per 2 kurang 2 akar 3 jawab 3 per 2 kurang 2 akar 3 sama dengan 3 per 2 kurang 2 akar 3 kali 2 tambah 2 akar 3 per 2 tambah 2 akar 3 sama dengan 3 kali 2 tambah 2 akar 3 per 2 kali 2 kurangi 2 per 3 kali 2 per 3 sama dengan 6 tambah 5 akar 3 per 4 kurangi 12 sama dengan 6 tambah 6 akar 3 per 8. Oke, terima kasih Fitro dan Rama. Bentar, belum dulu, jangan dicopot dulu. Saya tanyakan dulu, itu 4 ditambah berapa ini? 4 ditambah 4 dikurangi 12. Ini dari mana ya? 4 dikurangi 12. Nih. 2 kali 2 dikurangi 2 kali 3 betul sekali. Tepuk tangan untuk penampilan kelompok 4. Oke. Silakan duduk. Dari presentasi teman kalian kelompok 1, 2, 3 dari paparan awal sampai akhir, adakah yang bertanya dalam hal ini? Silakan angkat tangan. Oke, Mas Tegar, silakan. Setelah saya baca dan pahami tentang cara merasionalkan pecahan bentuk akar, bagaimana jika menentukan sekawan dari bilangan 2 tambah akar 3 per 2 kurangi akar 3. Bagus sekali pertanyaannya Mas Tegar, sangat teliti. Ada sebuah bilangan, katanya seperti itu Mas Tegar.
Gimana Mas Tegar? Bilangannya 2 tambah akar 3 per 2 kurangi akar 3. Ya, ini kalau ada pembilang dan penyebut 2 plus akar 3, 2 min akar 3. Bagaimana cara menentukan sekawannya? Di sini penyebutnya yang mana ya? 2 dikurangi akar 3. Berarti lawan dari penyebutnya yaitu sekawannya 2 ditambah akar 3 per 2 ditambah akar 3. Seperti itu jawabannya. Oke, silakan bantu ketua kelas membagikan lembar untuk soal tes sumatif individu. Di depan itu, mana soal? Yuk, bagikan teman. Cepat ya, satu orang satu. Okay. Yuk. Sudah selesai, kumpulkan di depan meja Budian. Silakan dibantu Yoga mengumpulkan kerjaan temannya. Yuk, kumpulkan. Ini diambil. Yuk. Berdiri. Perhatikan dulu dari pertemuan awal sampai akhir ini tadi, ada yang bisa menyimpulkan tentang apa yang kita pelajari hari ini? Oke, silakan Mbak Yuliana. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah cara merasionalkan penyebut pecahan disebut akar adalah mengalihkan pembilang dan penyebut pecahan tersebut dengan sekawan penyebut pecahan tersebut. Mantap sekali. Oke. Setelah itu kita berefleksi hari ini. Silakan buka buku tulisnya. Oke. Gambar sebuah jari jempol dan kasih tulisan iya. Yuk, jari jempol kasih tulisan iya. Yang kedua, di halaman berikutnya gambar 5 jari kalian. 5 jari kalian kasih nama, kasih tulisan tidak. Sudah selesai. Berdiri semuanya. Berdiri semuanya. Jika kalian nanti menjawab pertanyaan dengan iya, maka angkat gambar jempol. Angkat gambar jempol. Yang belakang, perhatikan dulu. Ayo. Jika kamu menjawab pertanyaannya dengan jawaban tidak, maka angkat gambar 5 jari. Ayo. Nah, kalau iya, angkat jempol. Kalau tidak, angkat 5 jari gambarnya. Pertanyaan pertama, apakah materi dalam proses pembelajaran hari ini bisa kalian pahami? Angkat jawabannya. Jempol. Iya, jempol. Bagus, turunkan. Pertanyaan yang kedua, yuk, kelompok 2 kok rame ya. Yuk. Pertanyaan yang kedua, apakah metode diskusi kali ini bisa tercipta antar interaktif sesama teman? Angkat jawabannya. Jempol juga. Yang belakang apa itu? Jempol juga. Yang sini jempol juga, bagus. Turun, silakan duduk kembali. Yuk. Untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang SPLDV, sistem persamaan linier 2 variabel. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung waktu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum menutup pembelajaran hari ini. Silakan ketua kelas.
Siap. Mari kita akhiri belajar hari ini dengan doa. Doa mulai. Doa mulai. Semoga hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.